Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit tentang teknologi komunikasi, dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Yudhistira Mujahidin Horamdan dan Nama saya Maya Yuliani Putri. Perkenalkan, nama saya Taufik Mulidandi. Perkenalkan, nama saya Ciara Nulusani. Nama saya Wendy Julian. Perkenalkan, nama saya Faisal Nur Hamdani. Perkenalkan, nama saya Saufa Ramadi. Nama saya Muhammad Rajidan dengan nomor NIM 2018-05-10-406. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu A. Pengertian teknologi dalam komunikasi. Indonesia adalah salah satu negara yang berkembang di dunia. Selain itu, Indonesia juga tengah menjadi salah satu negara yang memiliki pengaruh di dunia yang cukup besar. Untuk menjadi negara yang maju, maka negara tersebut haruslah lebih meningkatkan perkembangan teknologi komunikasi dari sebelumnya. Dengan adanya teknologi ini dapat memudahkan segala pekerjaan maupun untuk hiburan. Sebelum beranjak lebih jauh, mari kita simak arti dari teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi berasal dari dua kata, yaitu teknologi dan komunikasi. Secara umum, kata teknologi dapat diartikan sebagai entitas ataupun dapat merujuk pada suatu kumpulan teknik-teknik. Tetapi dalam konteks ini, teknologi diartikan sebagai suatu kondisi pengetahuan manusia berkaitan dengan cara untuk memadukan berbagai sumber untuk menghasilkan produk jasa yang dikehendaki maupun memenuhi kebutuhan. Sedangkan komunikasi diartikan sebagai alat penghubung atau interaksi. Teknologi komunikasi dapat diartikan sebagai suatu peralatan keras atau hardware pada sebuah struktur organisasi yang memiliki kandungan nilai-nilai sosial yang dapat memungkinkan setiap orang untuk mengumpulkan, memproses, hingga saling bertukar informasi satu dengan yang lainnya. Teknologi ini berkembang sangat cepat seiring dengan perkembangan teknologi elektronika, sistem transmisi, dan modulasi, hingga informasi dapat disebar dengan cepat dan tepat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Macam-macam teknologi dalam komunikasi. Teknologi dalam komunikasi tertulis. Komunikasi bisnis pada umumnya bersifat resmi. Pesan bisnis dapat dikomunikasikan secara lisan maupun tertulis. Pesan-pesan penting biasanya dikomunikasikan dengan dokumen tertulis. Dokumen tertulis dapat ditulis dengan tangan, diketik dengan mesin tik manual atau elektronik, dicetak dalam bentuk printout atau menggunakan email. Penulisan dokumen dengan tangan hampir tidak memerlukan teknologi sebagai alat bantu. Saat ini, hampir setiap perusahaan telah menyediakan berbagai alat bantu berupa hardware dan software komputer untuk melakukan komunikasi bisnis tertulis. Teknologi komunikasi lisan. Sebagaimana telah diuraikan bahwa pelaku bisnis menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkomunikasi secara lisan. Dalam komunikasi lisan, pesan dikirim melalui suara dengan atau tanpa alat bantu. Contoh, komunikasi lisan adalah bercakap-cakap melalui telepon, mendengarkan ceramah, menonton televisi, atau mendengarkan radio. Mengenai teknologi dalam komunikasi lisan, pembahasan akan dibagi menjadi dua, yaitu teknologi dalam komunikasi lisan individual dan teknologi dalam komunikasi lisan kelompok. Selanjutnya, ada teknologi dalam komunikasi lisan individual. Teknologi dalam komunikasi lisan individual terdiri dari telepon, pager, dan voice. Yang pertama, telepon. Telepon merupakan teknologi komunikasi lisan individual yang paling populer dan paling banyak digunakan. Karena dengan menggunakan teknologi telepon, seseorang dapat mudah menjangkau orang lain yang dituju dengan biaya setup yang murah dan biaya percakapan yang relatif terjangkau. Yang kedua, pager. Pager merupakan teknologi komunikasi yang digunakan untuk menjangkau karyawan yang berada di luar kantor. Biasanya ini digunakan pada petugas lapangan, di mana suatu radio penerima dapat menangkap pesan yang dikirim dari kantor. Selanjutnya ada voicemail, merupakan kombinasi dari telepon dan komputer, di mana dengan teknologi ini memungkinkan penggunanya untuk menjawab panggilan telepon, menyimpan suara, dan memunculkan kembali pesan dalam bentuk suara. Voicemail ini memungkinkan orang untuk melakukan tugas-tugas dengan lebih produktif dari sekedar menjawab panggilan atau dering telepon
Namun, beberapa orang tidak puas dengan jawaban komputer ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rojidan akan melanjutkan materi, yaitu teknologi dalam komunikasi lisan kelompok. Secara berkelompok, komunikasi lisan bisa dilakukan dengan menggunakan alat bantu sebagai berikut. Yang pertama ada telekonferensi. Saat ini, untuk mendapat melakukan pertemuan atau rapat penting, para peserta rapat tidak harus berkumpul di satu tempat tertentu. Teknologi telekonferensi dapat membantu berlangsungnya pertemuan antar beberapa orang yang berada di wilayah yang berjauhan. Pada pertemuan jarak jauh, para peserta bisa berdiskusi tanpa atau saling bertatap muka. Peralatan yang digunakan dalam konferensi jarak jauh tanpa bertatap muka disebut telekonferensi. Sementara bila mereka saling bertatap dalam jarak jauh, maka peralatan yang digunakan disebut video conference. Yang kedua ada presentation software. Alat-alat presentasi yang digunakan antara lain overhead transparansi, slide, dan komputer presentasi. Ketiga teknologi ini digunakan apabila peserta pertemuan berkumpul dalam satu lokasi, dan teknologi-teknologi tersebut membantu dalam membuat presentasi menjadi lebih produktif dan menarik. Yang ketiga ada Group Decision Support System. Selain teknologi di atas, dapat pula menggunakan sistem komputer yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan kelompok. Dalam hal ini, komputer dari masing-masing individu dihubungkan, sehingga kemungkinan masing-masing individu saling mengusulkan solusi atau memberikan pendapat-pendapat yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Pengaruh teknologi terhadap komunikasi. Mengenai pengaruh teknologi terhadap komunikasi akan mengacu pada bagaimana teknologi komunikasi tersebut telah mengubah cara-cara dalam menjalankan bisnis. Pengaruh teknologi tersebut secara garis besar dibedakan menjadi dua, yakni pengaruh yang menguntungkan dan yang merugikan. Manfaat teknologi komunikasi secara umum dibuat atau disusun untuk membantu manusia dalam menjalankan pekerjaannya. Dengan demikian, pembuat teknologi komunikasi dibuat membantu manusia dalam menjalankan tugas komunikasi sehingga menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, atau lebih baik. Manfaat teknologi komunikasi: yang pertama, meningkatkan aliran komunikasi. Kedua, mempermudah orang dalam berkomunikasi. Ketiga, mengubah struktur organisasi. Dan yang keempat, menurunkan biaya komunikasi. Tadi Yudis sudah menjelaskan tentang kelebihan teknologi komunikasi. Sekarang saya akan membahas tentang kelemahan teknologi komunikasi itu sendiri. 1. Kelebihan informasi. Perusahaan dapat mendistribusikan pesan secara elektronik berdasarkan daftar nama yang ada. Hal ini akan menyebabkan terjadinya kelebihan informasi atau informasi overload. Sebagai contoh, seorang manajer pemasaran yang baru saja mengambil cuti, ketika kembali ke perusahaan menerima banyak sekali email, di mana isi pesan dari email tersebut sebagian besar hanya merupakan pesan rutin yang dikirim oleh perusahaan kepada seluruh karyawannya. 2. Anonimitas. Jaringan elektronik memungkinkan seseorang mengirimkan pesan tanpa mencantumkan identitasnya. Dengan demikian, informasi tersebut tidak diketahui siapa sumbernya. Orang dapat menuliskan apa saja tanpa bertanggung jawab terhadap isi pesan tersebut. 3. Kurangnya hubungan antar individu. Dengan kemudahan dalam penggunaan teknologi elektronik akan mengurangi frekuensi pertemuan dengan tatap muka antar karyawan satu dengan karyawan lainnya. Akibat selanjutnya dari hal ini adalah berkurangnya kepuasan sosial yang diperoleh dalam bekerja, yaitu kepuasan untuk berhubungan dengan orang lain. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga dalam video pembahasan materi ini dapat menambah wawasan kita. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.